Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watik wa iqtada bi sunnatik ila yaumil la raiba fi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan paling utama mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa mengizinkan kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di buminya Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insya Allah telah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim. Dan insya Allah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Raya Bani Umar, pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kita bisa bersilaturahim pada kesempatan kali ini sekaligus sama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahim dan thalabul ilmi ini menjadi wasilah Allah muliakan kita baik dunia maupun akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji terkait dunia agar kita bisa terhindar dari fitnah dunia dan kita tidak menjadi budak-budak dunia. Masih banyak di antara manusia ketika dihadirkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, masih bimbang, masih ragu, masih bingung apa tujuan Allah dihadirkan dia di muka bumi. Berapa banyak di antara manusia sudah hidup sekian tahun tapi masih bingung tujuan dia hidup itu untuk apa. Sehingga banyak di antara manusia kadang-kadang melakukan aktivitas kerja-kerja yang tidak disyariatkan oleh Allah. Padahal Allah sudah berikan informasi kepada kita, hadirnya kita di muka bumi ini, di dunia ini tidak ada tujuan lain, dan tujuan itu bukan main-main. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasau. Apa kamu pikir, apa kamu sangka, apa kamu duga engkau diciptakan oleh Allah, dihadirkan oleh Allah untuk sekedar main-main saja? Jadi kita dihadirkan oleh Allah bukan untuk main-main, bukan untuk senda gurau, tapi kita dihadirkan oleh Allah ada tujuan besar. Dan tujuan itu satu. Ini yang perlu harus terus kita ingat. Tujuan kita dihadirkan oleh Allah cuma satu. Apa itu? Menjadi abdunnya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan bukan hanya manusia, jin termasuk jin diciptakan oleh Allah tidak ada tujuan kecuali untuk menjadi abdun, menjadi hamba, menjadi hambanya Allah, bukan menjadi hamba dunia.
Jadi berapa banyak orang dihadirkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, diberikan umur, terfitnah oleh dunia, bukan menghambakan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada dunia. Maka ditegaskan melalui Al-Quran ini, sesungguhnya manusia dihadirkan oleh Allah tidak ada tujuan lain kecuali agar menjadi abdun, menjadi hambanya Allah, bukan hamba dunia. Nah, orang kalau sudah terfitnah dengan dunia, dijadikan dunia sebagai tujuannya, dijadikan dunia sebagai sesuatu yang dijadikan targetnya, maka biasanya orang begitu cinta kepada dunia, akhirnya takut dengan kematian. Dia kejar dunia sedemikian rupa agar dia terhindar dari kematian. Padahal kul innal mautal ladzina tafiru minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi was syahadah wa unabiukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang engkau takut daripadanya, engkau lari daripadanya, menghindar daripadanya, pasti akan datang. Jadi seberapa kuat usaha kita menghindarkan kita kepada kematian, pasti kematian akan datang kepada kita. Dan akhirnya Allah hadirkan kita di dunia, hidup kita di dunia, diberikan umur dan usia, menjadi fitnah buat kita. Apakah dunia dijadikan target tujuan kita, atau Allah yang menjadi tujuan hidup kita? Kita menjadi hamba dunia atau menjadi abdunnya Allah? Ini menjadi pilihan manusia. Sebelum kita nanti bicara masalah ciri-ciri orang yang sudah menjadi hamba dunia, kita perlu tahu terlebih dahulu hakikat dunia. Lalu setelah itu kita bicara bahaya dari terlalu cinta kepada dunia, baru nanti kita bicara masalah ciri-ciri tanda-tanda orang yang menjadi budak dunia. Dunia dihadirkan oleh Allah sebagai sarana buat kita untuk kita beraktivitas, kita bekerja, kita beramal, bahkan beribadah. Maka dunia dihadirkan oleh Allah hakikatnya untuk sarana kita beribadah kepada Allah. Dan dunia dari dulu sampai sekarang ya begini-begini aja. Dari awal penciptaan sampai dengan hari ini, itu dunia begitu-begitu aja. Ada orang kaya makin kaya tapi stres dia. Ada orang punya jabatan tinggi, punya kekuasaan, korupsi dia. Ada rumah tangga baik-baik saja, harmonis, narkoba anaknya. Begitulah kehidupan dunia, tidak ada yang sempurna, penuh dengan kekurangan. Bahkan kenikmatan kita di dunia sangat terbatas, sangat sedikit, sementara sifatnya. Dunia itu ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terasa indah. Dunia itu terasa indah kalau belum kita miliki. Tapi akan menjadi biasa-biasa saja setelah kita dapatkan. Gitu nggak Bu, kira-kira Bu? Apa sajalah terkait dengan dunia itu menjadi indah, menarik, memfitnah kita kalau belum kita miliki. Pas udah kita punya, biasa aja gitu. Itulah dunia. Bahkan kenikmatan dunia yang kita rasakan hari ini sedikit sekali. Contoh sajalah, kalau kita makan makanan yang enak tuh di mana rasanya kira-kira? Berapa lama kita merasakan makanan tuh enak kita makan? Cuman berapa menit? Karena daya rasap kita, kecap kita, lidah kita cuman dari pangkal lidah sampai ujung lidah. Kalau makanan sudah lewat dari pangkal lidah, rasanya sama semua. Mau makan roti, mau makan singkong, semua sama rasanya. Itulah dunia. Bahkan kenikmatan apapun juga yang kita rasakan, kalau kita sedang tidak sehat, menjadi berkurang kenikmatannya. Itulah dunia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, sementara sifatnya, tapi itu yang dikejar oleh manusia. Sehingga manusia kalau ditanya cita-cita kalian apa tentang dunia, mereka bisa menjelaskan secara detail, secara gamblang. Saya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen kesana, pengen kemari. Banyak cita-cita tentang dunia. Tapi kalau ditanya apa cita-cita kita tentang akhirat, banyakkan kita nggak bisa jawab. Itulah manusia. Padahal kita dihadirkan oleh Allah di tempat yang hina.
di tempat yang rendah yang namanya dunia. Jadi Allah dan Rasulnya nggak pernah membanggakan dunia, nggak pernah memuliakan dunia. Bahkan kata Rasulullah, sesungguhnya dunia itu bagi orang-orang beriman adalah penjara, tapi dia surga bagi orang-orang kafir. Begitu rendahnya dunia. Maka kalau kita bicara dunia, apa saja yang di dunia ini ada sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Jadi kita hidup di dunia, sudah dijamin oleh Allah. Dijamin umur kita, usia kita, kesehatan kita, bahkan rizki kita sudah dijamin oleh Allah. Untuk bicara kehidupan dunia, hidup di dunia sudah dijamin oleh Allah. Bahkan andai kata ada seorang dijamin oleh Allah rizkinya 100 juta misalkan begitu, tapi sudah dapat 90 juta, wallahi demi Allah tidak akan selesai usianya sampai genap 100 juta dia dapatkan, baru dia dipanggil oleh Allah, baru dia mati, baru dia wafat. Jadi dunia itu segala sesuatu sudah diplaknya Allah, sudah dijamin oleh Allah. Kesehatan kita, rezeki kita, kekuatan kita, umur kita, semua sudah dijamin oleh Allah. Tapi akhirat kita Allah belum pernah jamin. Maka orang-orang yang beriman seharusnya yang dia kejar adalah akhirat, bukan dunia. Karena dunia sudah dijamin oleh Allah, sedangkan akhirat belum dijamin oleh Allah. Maka seharusnya yang dikejar adalah akhirat. Maka kalau coba kita melihat, seringkali kadang-kadang kita saksikan ya di masyarakat itu, kadang-kadang ada orang jarang sholat, tapi rizkinya berlimpah-limpah. Sholatnya bolong-bolong, tapi kaya raya dia. Kadang sholat, kadang enggak, sering ketinggal sholatnya, tapi Allah berikan rizki banyak kepada dia. Jadi sholatnya berantakan, sholatnya terlalaikan, tapi dimudahkan rizkinya oleh Allah. Diberikan harta yang banyak, diberikan dunia yang banyak. Kira-kira itu peristiwa memberikan pengajaran apa buat kita? Pelajarannya apa buat kita? Orang yang jarang sholat, malas sholat, lalai sholatnya, diberikan kemudahan dengan harta, dengan materi, dengan uang, dengan dunia. Apa pelajarannya kira-kira? Tapi kadang-kadang kita nih yang sholatnya rajin, berjamaah terus ke masjid, seret rezeki kita. Apa pelajarannya kira-kira? Agar manusia paham begitu hinanya dunia. Sampai orang yang bermaksiat kepada Allah pun dia berikan rezeki, dia berikan dunia, dia berikan materi, dia berikan uang. Agar kita paham begitu rendahnya dunia. Jadi pemberian Allah tentang dunia tidak terkait dengan iman. Andai kata pemberian Allah terkait dengan iman, pasti orang-orang beriman, orang Islam punya harta yang banyak. Tapi sebaliknya orang-orang di luar yang beriman akan menjadi orang-orang yang fakir. Tapi faktanya tidak begitu. Karena Allah ingin kabarkan kepada kita, informasikan kepada kita begitu hinanya dunia. Bahkan dunia ini ibarat kembang, ibarat bunga yang indah warnanya, cantik warnanya, bagus bentuknya. Kalau dia ada di taman, ada di kebun, dari jauh kita lihat, kita tertarik dengan kembang itu, dengan bunga itu. Biasanya kita dekatin, kita makin dekat, terus kita lihat, kita amatin. Setelah itu diapain biasanya kalau lihat kembang bagus, kembang cantik, udah di depan mata kita, ini kembang bagus betul, apa yang kita lakukan biasanya? Diapain Pak? Dari jauh kita lihat bagus nih kembang, sampai kita tertarik mendekatinya. Pas udah dekat dengan kembang itu, apa yang kita lakukan biasanya? Biasanya kita pegang, lalu tanpa sadar atau sadar kita petik itu bunga, itu kembang. Padahal kembang ketika sudah dipetik dari pohonnya, apa yang terjadi? Lama-lama dia akan layu dan akhirnya mati.
Begitulah kehidupan dunia. Seringkali kita nggak sabar dengan fitnah dunia, dengan gemerlapnya dunia, dengan indahnya dunia. Kita hampiri, kita ambil juga saat itu. Padahal kalau kita sabar sedikit, kita tunggu itu bunga jadi apa? Jadi buah yang kecil, lalu dia berkembang jadi buah yang besar, lalu masak, lalu matang, lalu buah itu bermanfaat buat kita. Begitulah kehidupan dunia. Karena nggak sabar, kita kejar dunia mati-matian, memang kita dapatkan, tapi tidak bermanfaat buat kita. Begitulah kehidupan dunia. Maka kalau coba kita melihat, coba kita saksikan, amati di masyarakat sekitar kita. Ada orang mati-matian Pak, bekerja, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, bahkan berangkat pagi pulang pagi untuk dapatkan harta, dapatkan materi, dapatkan uang. Setelah terkumpul uang-uang itu, materi itu, apa yang terjadi? Dia tinggalkan uang itu untuk selama-lamanya. Bertahun-tahun dia bekerja pagi, siang, sore sampai malam, dia kumpulkan uangnya, lalu dia tinggalkan selama-lamanya karena dia dipanggil oleh Allah. Kira-kira Pak, akalnya di mana kira-kira Pak? Ada akalnya kira-kira Pak? Pagi, siang, malam, bertahun-tahun dia kejar harta, materi, uang, dia kumpulkan. Setelah kumpul dia tinggal selama-lamanya. Karena dia wafat, karena dia meninggal, karena dia mati. Ada akalnya nggak kira-kira Pak? Ada akalnya nggak kira-kira? Padahal dia bertahun-tahun hadir dalam majelis ilmu, majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian. Apakah nggak diajarkan bagaimana caranya bawa dunia itu, harta itu, materi itu sampai ke akhirat nanti? Apakah nggak pernah diajarkan? Gitu. Jadi ada nggak akalnya kira-kira? Mati-matian dikumpulkan harta, sudah terkumpul hartanya, dia tinggalkan selama-lamanya. Maka agar harta menjadi milik kita, manfaatkan, belanjakan di jalan Allah, maka akan menjadi milik kita selama-lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu coba kita lihat apa bahayanya kalau kita terlalu cinta kepada dunia. Apa bahayanya kalau kita terlalu cinta kepada dunia? Ada dua cinta yang tidak bisa disatukan. Apa cinta itu? Cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah. Cinta kepada dunia dan cinta kepada akhirat. Ini dua cinta yang nggak bisa digabungkan. Karena dia laksana barat dengan timur. Kalau orang menuju ke timur, maka pasti dia tinggalkan barat. Kalau dia menuju ke barat, pasti dia tinggalkan timur. Begitulah dunia. Kalau kita kejar dunia, maka pasti kita tinggalkan akhirat. Kalau kita kejar akhirat, pasti kita tinggalkan dunia. Nah, orang kalau sudah cinta kepada dunia, maka akhirat digadaikan. Nah, kalau orang sudah cinta akhirat, dia siap menggadaikan dunia. Maka ini yang harus kita perhatikan. Karena ketika bicara masalah dunia, ini perkara penting. Selamatnya kita di akhirat nanti tergantung kehidupan kita di dunia. Kalau benar hidup kita, insya Allah selamat kita di akhirat. Sehingga kata para ulama, sejatinya cinta kepada dunia itu adalah penyakit hati. Adalah penyakit hati. Dan penyakit hati itu harus disembuhkan. Kalau orang punya penyakit badan, punya penyakit fisik, entah itu batuk, pilek atau penyakit lain, kadang-kadang ada penyakit fisik yang kalau kita diamkan, dia bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi wallahi demi Allah, kalau penyakit hati kita diamkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim. Jadi ketika orang punya penyakit dalam hatinya, dia diamkan saja, Allah tambah penyakitnya. Jadi cinta dunia itu kata para ulama merupakan satu tanda penyakit hati. Maka harus
dibersihkan, harus disehatkan, harus dipelihara agar tidak menjadi banyak penyakit dalam hati kita. Maka kalau coba kita melihat, sejatinya mencintai dunia, terlalu cinta kepada dunia, menjadi budaknya dunia kita, itu karena dua hal. Pertama, rusaknya iman, dan yang kedua, rusaknya akal. Jadi orang kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, maka sebenarnya ada dua kerusakan yang dia punya. Pertama, rusaknya iman, yang kedua, rusaknya akal. Karena orang-orang beriman ditarbiyah oleh Allah dan Rasulnya, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, selain kehidupan dunia ada kehidupan akhirat yang lebih kekal, yang lebih sempurna, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin akhirat yang dia kejar dibandingkan dunia. Maka coba kalau kita melihat sejatinya kehidupan dunia ini dihadirkan oleh Allah sebagai ujian buat kita semua, agar kita semua sadar bisa mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadap Allah. Maka coba kalau kita melihat sekarang, apa tanda-tanda seorang manusia sudah menjadi budaknya dunia? Apakah kita pun termasuk orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia? Dan apakah kita pun termasuk orang-orang yang sudah memperbudak diri kita kepada dunia? Maka pada kesempatan kali ini saya sampaikan 4 saja ciri orang yang sudah menjadikan dunia sebagai targetnya, sebagai tujuannya. Dia jadikan dirinya menjadi budak dunia. Pertama, ciri orang-orang sudah jadikan dunia sebagai target dan tujuan satu-satunya. Dia perbudak dirinya untuk dunia. Pertama, kalau dia beribadah, ibadahnya ditujukan untuk kepentingan dunia. Dia sholat malam supaya dagangannya lancar. Dia sedekah supaya naik jabatan. Dia puasa supaya dapat jodoh, dan seterusnya. Semua ibadah-ibadah yang dia kerjakan untuk tujuan dunia, gitu. Nah, orang kalau sudah punya karakter seperti ini, sifat seperti ini, hati-hati, jangan-jangan sudah terlalu cinta kita kepada dunia, bahkan sudah menjadi budaknya dunia. Padahal Allah mengajarkan kepada kita setiap aktivitas, setiap kerja, setiap amal, bahkan ibadah tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyah likulli imri'in ma nawa. Sejatinya setiap aktivitas, setiap kerja, setiap ibadah tergantung niatnya. Kalau niatnya buat dunia, diberikan oleh Allah, gitu. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau di dunia, yang dia kejar dunia, yang dia minta dunia, yang dia harapkan dunia, Allah pasti beri dunia. Tapi tidak sedikit pun Allah berikan akhirat. Coba nanti buka dalam surat Al-Baqarah ayat 200, 201, 202. Kata Allah, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang-orang nanti ketika di dunia dia minta kepada Allah, yang dia minta dunia. Dan kata Allah, aku pasti berikan dunia, tapi tidak sedikit pun aku berikan akhirat. Jadi itu rumus dari Allah. Kalau kita minta dunia, kita kejar dunia, Allah berikan cash di dunia, tapi tidak Allah berikan sedikit pun bagian kita di akhirat. Maka meluruskan niat ibadah-ibadah kita itu penting, karena begitu belok niat kita bisa menjadi ciri tanda kita terlalu cinta kepada dunia, bahkan memperbudak diri kita kepada dunia. Karena Allah tuh maha cemburu. Kalau ada hambanya beribadah bukan untuknya, Allah maha cemburu, Allah murka, bahkan ibadah kita tertolak di hadapan Allah. La in asrakta la yahbatuna a'maluka lanakunanna minal khosirin. Kalau ada orang beribadah kepada Allah, dia syirik, berbuat syirik kepada Allah, maka sia-sia amalnya.
Sama kayak kita di rumah tangga nih, kadang-kadang ibu-ibu ya, kalau suaminya punya kekurangan, punya kesalahan, apapun kesalahannya masih mungkin untuk dimaafkan. Suaminya kadang-kadang ngomongnya kasar, suami kasar, ibu masih maafkan. Kadang-kadang mungkin agak sedikit keras tangannya, kakinya, juga kadang-kadang masih dimaafkan oleh ibu-ibu. Atau mungkin uang belanjanya kurang pun masih dimaafkan oleh ibu. Tapi kalau sudah berselingkuh, berbuat syirik, berselingkuh, mencari tandingan selain istri kita, biasanya wanita tidak bisa mengampuni dosa kita, kesalahan kita. Begitupun Allah, kalau ada hambanya, dia beribadah, beraktivitas, tapi bukan untuk dirinya, tapi untuk cari tandingan selain Allah, mensyirikkan Allah, menduakan Allah, mencari tandingan selain Allah, berselingkuh kepada selain Allah, Allah murka dan Allah tolak semua amal-amalnya. Maka ketika bicara niat, ini penting buat kita semua, agar jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan tertolak di hadapan Allah. Jadi lurusnya niat itu penting buat kita semua. Bahkan niat itu menentukan kita selamat atau celaka dunia dan akhirat. Dalam satu hadis diceritakan begini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah tahu nggak siapa manusia yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah? Ada yang tahu nggak? Kalau kita baca kitab-kitab hadis, kita baca ayat-ayat Allah, ada yang pernah tahu nggak siapa manusia yang dimasukkan oleh Allah pertama kali ke dalam neraka? Bukan surga, neraka. Tentu bayangan kita ini orang yang paling rusak, kira-kira begitu, yang paling membangkang kepada Allah, paling banyak maksiatnya. Kira-kira siapa kira-kira? Kira-kira siapa? Orang yang paling rusak, yang paling banyak maksiatnya siapa kira-kira? Fir'aun. Kira-kira siapa lagi kira-kira, Pak? Pemimpin yang zalim. Siapa lagi kira-kira? Siapa manusia yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Fir'aun, orang yang zalim, mungkin orang yang bunuh, yang homer, yang judi. Ternyata bukan mereka yang masuk neraka pertama kali. Tapi dalam hadis diceritakan orang yang masuk neraka pertama kali itu, pertama orang yang berjuang di jalan Allah lalu dia mati syahid di jalan Allah. Yang kedua, orang yang punya harta banyak lalu dia sedekahkan di jalan Allah. Yang ketiga, orang-orang yang sering datang ke majelis ilmu seperti kita hari ini nih. Setiap ada kajian dia datang, ada majelis ilmu dia datang. 3 kelompok itu yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena orang yang mati di jalan Allah, dia syahid dalam peperangan, ditanya oleh malaikat, "Hai fulan, engkau mati di jalan Allah ini untuk apa?" Dia berkata, "Untuk mendapatkan ridho Allah." Kata malaikat, "Kadzabta, engkau dusta. Engkau berperang lalu mati agar engkau disebut sebagai pahlawan." Lalu diseret oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Lalu orang yang sedang sedekah, ditanya, "Untuk apa kamu sedekah?" Dia bilang, "Untuk bantu orang lain." "Kadzabta," kata malaikat. "Engkau sedekah agar engkau disebut dermawan, orang yang baik." Diseret lagi oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Lalu orang yang hadir dalam majelis ilmu ditanya, "Kenapa engkau sering datang ke majelis ilmu, datang ke pengajian?" "Agar aku dapat keberkahan dari ilmu." "Kadzabta," kata malaikat. "Engkau datang ke majelis ilmu agar engkau disebut orang yang alim, orang yang berilmu." Lalu diseret pula oleh malaikat masuk ke dalam neraka. Perhatikan, itu karena salah niat. Karena salah niat, yang harusnya pekerjaan-pekerjaan yang baik yang disyariatkan oleh Allah, tapi menghantarkan dia masuk dalam neraka. Maka luruskan niat kita dalam ibadah agar tidak sia-sia di hadapan Allah. Sehingga nanti ada orang-orang yang ketika dia hidup di dunia, dia beraktivitas, dia bekerja, dia beribadah totalitas, bangun malam setiap hari, lail, tahajud kerjakan tiap hari, sedekah, zakat, puasa dia pun kerjakan. Tapi ketika kembali kepada Allah, ditampakkan amal-amalnya, dia tidak lihat sholat malamnya, dia nggak ketemu sholat malamnya. Lalu dia tanya kepada Allah, "Ya Allah,
aku tiap hari di dunia bangun malam untuk sholat malam. Mana amalku ya Allah? Kok tidak aku lihat? Apa kata Allah? Bukankah engkau sholat malam ini untuk menjadikan bisnismu lancar, daganganmu laku, dan aku telah berikan di dunia, dan tidak sedikit pun aku berikan di akhirat. Jadi semua amal-amal yang dikerjakan di dunia hilang ketika dihisab nanti. Kenapa? Sudah Allah berikan di dunia. Nanti ada orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Niat ibadahnya tidak ditujukan kepada Allah, tapi kepada dunia. Jadi pertama, sifat karakter orang yang sudah menjadi budak dunia, itu bahkan ibadahnya ditujukan bukan buat Allah, tapi untuk dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sudah begitu cinta kepada dunia, jadi budaknya dunia. Ciri keduanya adalah dia tidak kenal lagi halal dan haram. Bahkan sudah menjadi pemahaman dia, bahkan ideologi dia. Apa kata dia? Jangankan cari yang halal, yang haram aja susah. Ini sudah mendarah daging, sudah ditanamkan kuat dalam dirinya, sehingga kerja dia, amal dia, yang penting dapat uang. Mau caranya haram, urusan lain gitu. Jadi orang kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, nggak bisa bedain lagi mana halal, mana haram. Padahal harta haram, makanan haram, ini perkara penting dalam Islam. Perkara penting dalam Islam. Karena orang kalau makan harta haram, doanya tertolak di hadapan Allah. Padahal kita tahu doa itu intinya ibadah. Ad-doa buhul ibadah. Sesungguhnya doa itu intinya ibadah. Sehingga artinya apa? Kalau orang makan yang haram, tertolak doanya, itu berarti ibadah-ibadahnya pun tertolak di hadapan Allah. Bahkan coba perhatikan Nabi Adam alaihi salam diusir oleh Allah dari surga ke dunia karena satu kesalahan dia, satu perbuatan salah yang dia kerjakan, perbuatan maksiat yang dikerjakan, sampai dia diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Pertanyaannya sekarang nih, kalau saya tanya, itu perkara apa yang menyebabkan Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia? Kesalahan apa kira-kira Pak? Kenapa Adam yang sudah enak di surga diturunkan oleh Allah ke dunia yang hina, yang rendah? Salah apa dia? Apa salahnya kira-kira Pak? Apa salahnya kira-kira? Melanggar. Apa lagi? Ternyata salahnya cuma satu. Apa? Dia makan makanan haram. Itu buah khuldi sudah diperintahkan oleh Allah jangan dekati, apalagi dimakan. Karena dibujuk rayu oleh setan sampai dimakan itu buah. Maka sejatinya kesalahan cuma satu, karena dia makan harta haram, diharamkan oleh Allah tapi dimakan. Coba bayangkan, karena satu kesalahan manusia yang tadinya di surga diturunkan ke dunia. Karena makan yang haram di surga diturunkan dari surga ke dunia. Ini kita di dunia makan yang haram. Kira-kira turunnya kemana kira-kira Pak? Nabi Adam makan haram, makanan yang haram diturunkan dari surga ke dunia. Ini kita manusia makan yang haram di dunia. Diturunin kemana kira-kira Pak? Kemana Pak? Tidak ada tempat yang lebih rendah dibandingkan dunia. Maka kita tetap di sini. Jadi ketika bicara masalah harta halal dan haram, ini perkara penting dalam Islam. Turunnya syariat-syariat Allah yang sedemikian komprehensif dan lengkap, tidak ada lain tujuannya untuk membedakan antara halal dan haram. Tidak ada tujuan lain agar manusia tahu ini halal, ini haram, maka turun syariat-syariat Allah. Nah, jadi ketika bicara masalah orang sudah terlalu cinta kepada dunia, menjadi budaknya dunia, maka dia jadikan harta itu tidak penting halal atau haram. Kadang kita ya, kalau melihat ada orang nggak bisa bedain halal atau haram, kasihan nggak kira-kira Pak?
sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, nggak bisa bedain ini haram, ini halal. Kasihan nggak kita kira-kira? Kita kasihan, kita miris. Tapi perhatikan Pak, ini tolong dicatat betul, tolong diingat betul. Kita pun yang hadir pada hari ini punya potensi untuk makan harta haram. Perhatikan. Kita semua yang hadir di sini pun punya potensi harta-harta kita yang kita makan itu bercampur dengan yang haram. Itu sebabnya hari ini kita berat menjalankan kehidupan ini. Kenapa? Bercampur harta kita dengan yang halal plus dengan haram. Maka jadilah kehidupan kita seperti ini. Kok bisa Ustadz seperti itu? Coba pelan-pelan saya jelaskan. Pernah satu ketika dalam satu majelis di Jakarta Selatan, di Masjid Al-Ikhlas, saya sampaikan materi terkait dengan bagaimana kita menjalankan kehidupan dunia sesuai syariat Allah. Ada jamaah bertanya kepada saya, Ustadz, saya sudah nikah dengan suami saya 15 tahun. 15 tahun. Setiap kesempatan, setiap waktu selepas sholat wajib saya munajat kepada Allah, saya berdoa kepada Allah agar diberikan zuriat, diberikan anak, diberikan keturunan. Tapi sampai hari ini ya Rasul, belum juga diberikan keturunan. 15 tahun. Lalu saya ajak itu ibu tadi itu, saya tanya, ibu datang pengajian dengan siapa? Dia bilang dengan suami saya. Oke, sekarang ibu dengan suami kita masuk ke ruang yang agak sedikit terpisah supaya kita ngobrolnya lebih gampang. Lalu duduklah, saya duduk, mereka berdua duduk di depan saya. Setelah menceritakan semuanya, saya tanya ke beliau, apakah selama 15 tahun suami dan istri ini hidup pernah makan harta haram? Dia berkata serempak, nggak pernah ya Ustaz. Bahkan sambil pukul meja, karena dia yakin 100% nggak pernah dia makan harta haram. Sampai agak sedikit dipukul mejanya. Lalu pelan-pelan saya jelaskan, kalau demikian alhamdulillah, coba perhatikan penjelasan saya. Kalau kita diberikan harta oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, diberikan materi oleh Allah, sebut sajalah misalkan materinya ini, satu meja materinya, diberikan Allah kepada kita. Lalu ada sebagian harta di sini, sebut sajalah ini, yang harusnya hak orang lain, harus kita keluarkan, tapi nggak dikeluarkan, tetap dalam harta kita, tetap di meja ini, sehingga kita pakai harta itu, kita makan harta itu. Maka harta ini hukumnya apa? Halal atau haram? Halal atau haram? Halal atau haram, Pak? Allah berikan rezeki kepada kita sejumlah meja ini, tapi ada hak orang lain 2,5% yang harusnya kita keluarkan, tapi tidak kita keluarkan, masih dalam harta kita gunakan, bahkan kita makan. Maka ini seperti air aqua 1 galon, ditetesin setetes 2 tetes air comberan kira-kira, maka menjadi haram. Maka bisa jadi lantaran itu doa-doa kita tidak dijabah oleh Allah. Walaupun 15 tahun kita minta, kita berdoa kepada Allah, belum diijabah oleh Allah, karena harta-harta kita, makanan kita masih bercampur dengan yang haram. Jadi haram itu bukan cuma sekedar ini harta orang lain saya ambil, bukan sekedar itu, tapi harta kita yang kita punya, tapi ada 2,5% hak orang lain enggak kita keluarkan, itu pun menjadi harta kita menjadi haram. Jadi ciri yang kedua, orang terlalu cinta kepada dunia itu jadi budaknya dunia, nggak kenal lagi halal dan haram. Yang ketiga, nih singkat aja karena waktunya sudah mau mepet. Yang ketiga, ciri tanda orang menjadi budak dunia, dan ini sangat dibenci oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, aku sangat benci kepada orang-orang ya kalau siang dia seperti keledai, kerja, himarun bin nahar, seperti keledai yang di tengah siang bolong. Lalu seperti bangkai kalau di malam hari, jilatun fil lail, jadi kalau malam seperti bangkai. Ini ciri berikutnya,
Orang kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, yang dia kerjakan kalau siang kerja. Kalau malam karena dia capek kerja, dia pulas tidur. Padahal di malam itulah tempat kita beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Jadi Rasul benci banget kepada orang-orang yang kalau siang seperti himarun bin nahar, seperti keledai yang bekerja, nggak tahu tujuannya dia kerja. Kenapa tamsilnya menggunakan keledai kira-kira? Karena kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah itu, ini keledai sebagai permisalan, sebagai analogi makhluk yang nggak pernah belajar, kira-kira begitu. Bahkan seringkali kadang-kadang keledai itu nggak diberikan petunjuk, padahal dia bawa kitab-kitab di punggungnya. Atau bahkan ada kisah di Arab sana, ada keledai mati dia di padang pasir karena kehausan, karena panas yang begitu terik, panas sekali, kehausan dia sampai mati keledainya. Padahal di punggungnya itu dia bawa air yang banyak sekali. Coba bayangkan. Jadi begitulah Rasul mengajarkan kepada kita. Dibenci oleh Rasul kalau siang dia cuma kerja, nggak tahu tujuan kerja buat apa. Dan kalau malam dia laksana bangkai, nggak pernah bangun malam, nggak pernah munajat, nggak pernah berzikir kepada Allah. Padahal Rasul saja diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, hai orang-orang yang berselimut, hai Rasulullah, bangunlah malam, berikan peringatan. Rasul kekasih Allah diperintahkan untuk bangun malam, apatah lagi kita. Karena kemuliaan kita di dunia bahkan di akhirat bukan ditentukan oleh harta, oleh jabatan, oleh materi, tapi kemuliaan kita di hadapan Allah tergantung sholat malam kita. Bahkan di Al-Quran disebutkan kalau orang sholat malam, tahajud sebagai ibadah tambahan, Allah berikan maqaman mahmuda. Apa itu? Tempat yang terpuji. Kata para ulama, ini tempat-tempatnya Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mendawamkan sholat malam. Nah, jadi Rasul benci betul dengan orang-orang yang siang seperti keledai, malam seperti bangkai. Yang keempat, yang terakhir, ciri orang berikutnya yang telah memperbudakkan dirinya kepada dunia. Dengan dia bekerja mencari nafkah, mencari rizki, dia abaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena dia bekerja untuk menafkahi keluarga, anak dan istrinya, kewajiban lain terbengkalai, ditinggalkan, berantakan kewajiban yang lain. Kan setiap individu punya kewajiban-kewajiban. Apa diantaranya? Tiap individu punya kewajiban ibadah sholat kepada Allah. Berapa banyak hari ini orang kerja, sholatnya terlalaikan. Berapa banyak juga hari ini orang sholat zuhur dikerjakan di asar, sholat asar dikerjakan di maghrib, sholat maghrib dikerjakan di isya. Saking sibuknya dia, waktu sholat masuk masih di jalan, ketika sampai rumah dikodok semua sholatnya, karena kerja. Padahal sholat itu menjadi ibadah utama yang dihisab pertama kali oleh Allah. Kalau baik sholat kita, insya Allah baik juga ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau buruk sholat kita, alamat buruk juga sholat ibadah-ibadah yang lain. Maka sholat menjadi penting. Tapi karena ngejar harta, ngejar materi, ngejar dunia, seringkali kewajiban sholat kita tertinggalkan. Kewajiban kita yang lain banyak, diantaranya kita dalam majelis ilmu, majelis taklim, kita belajar, kita cari ilmu, itu kewajiban kita. Bahkan menjaga keluarga kita, anak kita, istri kita pun menjadi kewajiban kita. Sering kadang-kadang saya menyaksikan ya, ada seorang suami ketika ditanya oleh temannya, "Mas, kenapa ngelihat anaknya nggak pakai kerudung keluar rumah, kok didiemin aja, emang nggak diajarin?" Tuh kadang-kadang istrinya belanja sayuran juga kadang-kadang nggak pakai kerudung, emang nggak diajarin? Apa kata dia? Saya berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang malam, cari harta, cari materi untuk biayain mereka semua. Capek saya untuk mengajarkan, nggak ada waktu lagi saya mengajarkan mereka. Padahal kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum
naro. Jagalah dirimu dan ahlimu dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Kalau kita suami nggak bisa jagain anak kita, istri kita, maka itu artinya kita jadikan anak dan istri kita sebagai bahan bakar api neraka otomatis. Maka perintah menjaga itu menjadi wajib. Maka kata Rasulullah, layat kholal jannah dayus, madayus ya Rasulullah. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Seorang laki-laki, seorang suami yang nggak ada rasa cemburu. Anak perempuannya, istrinya nggak menggunakan hijab. Anak perempuannya, istrinya berkhalwat dengan orang lain, tidak ada rasa cemburu, maka dalat kholal jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam surga laki-laki, suami, kepala rumah tangga yang tidak punya rasa cemburu. Maka seringkali kadang-kadang kewajiban mencari nafkah, mencari rezeki, mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain karena terlalu cinta kepada dunia. Ini kira-kira udah hampir mau 1 jam, jadi saya sudahi saja. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk tanya jawab. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, pertanyaan Pak. Pakai mic nggak? Ada 2 pertanyaan saya. Iya. Anda melakukan kesalahan itu apakah bukan merupakan takdir dari Allah? Karena kalau tidak Anda melakukan kesalahan berarti tidak ada manusia di muka bumi. Itu pertanyaan satu. Terus yang kedua, bagaimana penjabaran atau pemahaman dari doa satu jagat mencari dunia dan akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Wa azabana. Ya. Bagaimana pemahaman itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya 2. Pertama terkait dengan Nabi Adam yang berbuat kesalahan, berbuat maksiat di surga lalu sampai Allah turunkan ke dunia. Iya. Apakah itu bagian dari takdir gitu? Yang jelas apa saja yang terjadi di dunia ini, baik yang baik maupun yang buruk adalah takdir Allah. Semua baik dan buruk yang terjadi di dunia adalah takdir Allah. Agar apa? Agar orang-orang beriman mendapatkan ibrah, mendapatkan pelajaran darinya. Dan sekaligus sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Jadi setiap apa saja yang dihadirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, baik dia buruk maupun dia baik, adalah ujian bagi manusia, ketetapan dan ujian bagi manusia. Siapa di antara kita yang dengan peristiwa itu makin mendekatkan diri kita kepada Allah? Semua. Sehingga kadang-kadang ada orang nanya gini, Ustadz, kalau babi itu haram, ngapain diciptakan? Kita kira gitu. Pernah dengar gitu nggak Pak? Kalau ini haram untuk dimakan, menjijikkan buat kita orang-orang beriman, kenapa diadain gitu kira-kira? Pertama jawabannya karena ini takdir Allah. Allah tetapkan emang hadir makhluk itu, hewan itu. Untuk apa? Untuk ujian kita orang-orang beriman. Mau nggak taat dengan perintah Allah kalau ini diharamkan oleh Allah gitu. Karena berapa banyak orang ketika sudah liberal cara berpikirnya, kalau Allah hadirkan ini berarti boleh dong harusnya. Jadi dia terfitnah dengan ujian itu. Jadi terkait dengan Adam yang buat kesalahan di surga lalu turun ke dunia, satu itu ketetapan Allah, itu takdir Allah. Yang kedua itu bagi kita orang-orang beriman, itu adalah ujian buat kita. Ujian apa? Maukah kita terus berbuat maksiat seperti Nabi Adam ketika bermaksiat di surga? Itu pelajaran buat kita semua, sehingga menjadi pelajaran buat kita untuk dijadikan pelajaran penting dalam kehidupan kita, agar jangan sampai peristiwa itu makin menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi pertama, benar itu takdir Allah, karena takdir Allah mencakup yang baik dan buruk, dan setiap takdir Allah itu ujian bagi orang-orang beriman. Yang kedua tadi terkait dengan kita harusnya lebih mengejar akhirat dibandingkan dunia. Lalu apa korelasinya dengan doa kita yang sering kita panjatkan setiap waktu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat yang tadi saya baca adalah surah Al-Baqarah ayat 200.
Ayat 200. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau dia cuma minta dunia, berdoa untuk dunia, Allah berikan dunia tapi nggak diberikan sedikit pun akhirat. Kita perhatikan di ayat 201-nya Allah ajarkan kalau doanya begini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau berdoa jangan cuma minta kebaikan dunia, tapi minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat gitu. Jadi kalau Allah berikan kebaikan kita di dunia, masya Allah diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang baik untuk kita terbimbing dalam kehidupan ini. Itu kebaikan-kebaikan kita di dunia. Jadi ketika bicara masalah doa sapu jagat, ini rangkaian dengan ayat yang saya bacakan tadi. Jadi hubungannya adalah untuk membantah orang-orang yang kalau berdoa cuman untuk kepentingan dunia, tapi lengkapi kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Karena Allah tuh maha akurat, maha teliti, maha cepat hisabnya. Wallahu sari'ul hisab. Allah maha tepat, maha teliti hisabnya. Jadi jangan sampai kerja-kerja kita dunia menghalangi kita masuk ke dalam surganya Allah. Harus dijadikan kerja-kerja kita dunia memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Maka tidak mesti selalu kebaikan dunia itu dengan diberikan banyak harta, tidak selalu. Tidak selalu diberikan banyak materi, tidak selalu. Bahkan kata Allah, kalau Allah ingin berikan kebaikan kepada hambanya, wa may yuridillahu bihi khairan yuhsib lahum. Kalau Allah ingin berikan hamba-hambanya kebaikan, Allah nggak berikan harta, nggak berikan jabatan, nggak berikan materi, Allah berikan musibah. Apa tujuannya kira-kira? Agar dengan musibah itu makin dia mendekatkan kepada Allah. Karena berapa banyak harta kita, jabatan kita, materi kita umumnya menjauhkan kita kepada Allah. Jadi doa tadi sebagai bantahan pada orang-orang yang kalau berdoa cuma minta dunia, tapi mintalah dunia dan akhirat. Kira-kira demikian, Pak. Masih ada lagi? Silakan. Kita kan anak cucu Adam, sedangkan Adam itu dulu kalau di dalam sejarahnya dari surga diusir ke dunia. Nah kemudian kaitannya dengan kita ini hidup beberapa alam lahir, alam dunia, alam akhirat. Nah kemudian surga yang ditempati Adam itu apa memang sudah ada sama dengan surga yang nanti kita tempati insya Allah. Nah surga Adam dengan surga kita itu sampai saat ini memang surga sudah diciptakan oleh Allah. Begitu Ustaz. Terima kasih. Terkait dengan surga yang ditempati oleh Nabi Adam, apakah sama dengan surga yang nanti kalau kita diwafatkan oleh Allah, dihisab oleh Allah, lalu masuk ke dalam surga, tempatnya pun sama? Terus terang Ana belum mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan ini. Mungkin saya akan coba pelajari terlebih dahulu, baca kitab-kitabnya, baca hadis-hadisnya, apakah tempat Adam waktu itu akan sama dengan tempat kita surga di nanti itu. Nanti kita coba akan pelajari terlebih dahulu, nanti akan saya sampaikan kepada jamaah jika ada kesempatan lain. Karena saya nggak bisa menjawab kalau tidak punya kapasitas dan ilmu untuk kita. Kira-kira demikian, Pak. Masih ada yang lain sebelum kita tutup dengan doa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan kalau kita mengejar dunia, akhirat tertinggal. Kalau kita mengejar akhirat, dunia tertinggal. Bukankah kalau kita mengejar akhirat itu dunia akan ikut? Seperti kita menanam padi tumbuh, rumput akan tumbuh juga. Tapi kalau kita menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Ya. Tadi yang saya jelaskan adalah terkait dunia dan akhirat itu laksana timur dan barat. Jadi orang kalau terlalu mengejar ke timur, maka pasti dia meninggalkan yang barat. Kalau dia mengejar yang barat, pasti dia meninggalkan yang timur. Orang kalau mengejar dunia, maka perlahan-lahan dia tinggalkan akhirat. Kalau orang sudah mengejar akhirat,
Sejatinya dia telah meninggalkan perlahan-lahan dunia, bukan tidak mendapatkan, tapi meninggalkan. Artinya apa? Dia siap menggadaikan kehidupan dunia untuk akhirat. Jadi orang kalau mengejar dunia, akhirat tergadaikan. Kalau dia mengejar akhirat, dunia tergadaikan. Artinya apa? Kalau dia sudah totalitas mengejar akhirat, dia siap menggadaikan dunianya. Dia punya harta, dia sedekahkan di jalan Allah, dia ibadah, dia punya ilmu disampaikan buat orang lain. Itu artinya menggadaikan dunia, bukan sekedar tujuan dia untuk mendapatkan dunia saja. Jadi bukan dikotomi kalau mengejar dunia, Pak, mengejar dunia pasti berdasarkan ayat tadi surat Al-Baqarah ayat 200, pasti Allah berikan dunia, enggak sedikit pun diberikan akhirat. Kalau tujuan dia hanya mengejar dunia. Tapi kalau mengejar akhirat pasti diberikan dunia. Pasti. Berapa banyak ayat-ayat bicara masalah kalau orang mengejar akhirat, Allah berikan bagiannya di dunia. Karena biasanya orang-orang mengejar akhirat adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, dia tahu porsinya bagaimana menjalankan kehidupan di dunia. Maka orang kalau mendapatkan akhirat, maka dia pun mendapatkan bagian dari dunia. Bukan yang dia tinggalkan 100%. Kira-kira demikian. Waktunya habis kali ya? Atau masih ada lagi? Satu lagi kalau mau, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya tentang itu, Ustaz. Masalah sholat hajat. Dan sholat hajat itu biasanya kalau sholat hajat itu pasti ada niatnya itu, Pak. Ada kemauan atau keinginan. Supaya kita nggak salah niat. Supaya kita minta ke dunia itu. Tapi niatnya itu gimana, Pak? Untuk supaya dapat dunia akhirat, jangan sampai Allah. Jangan sampai kita salah niat itu gimana? Misalnya kita punya hajat, punya keperluan, terus kita sholat hajat. Bagaimana sholat hajat kita jangan sampai tujuannya buat dunia. Kira-kira begitu, Pak ya. Jadi perhatikan, ketika kita sholat apapun juga harus tetap ditujukan kepada Allah. Nanti dalam proses kita sholat atau setelah sholat, kita boleh berdoa kepada Allah, termasuk minta untuk urusan dunia. Entah itu untuk pekerjaan kita, bisnis kita, dagang kita, anak kita, pendidikan anak kita. Boleh kita lantunkan, boleh kita lafazkan ketika kita sholat atau lepas dari sholat. Tapi sholatnya itu sendiri harus dipastikan lillahi ta'ala. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan bukan cuma sholat, hidup dan mati kita itu untuk Allah. Maka memang di sini yang paling berat itu menjaga hati, Pak. Karena kadang-kadang kita karena keinginan yang besar lupa, tidak terjaga hati kita, sehingga apa? Semua ibadah kita terniatkan untuk urusan dunia. Maka mungkin kita harus senantiasa minta kepada Allah diberikan kekuatan, diberikan pertolongan agar hati ini tetap teguh dalam keimanan, teguh dalam ketaatan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ana ta'atik. Ya Allah yang suka bolak-balikan hati, teguhkan hati ini dalam ketaatan dan teguhkan hati dalam agamamu. Mungkin doa itu bisa kita panjatkan agar kita tidak terombang-ambing dalam masalah niat. Jadi kasus tadi tetap sholatnya harus tujukan kepada Allah lillahi ta'ala, tapi lepas sholat atau dalam sholat kita boleh kita berdoa untuk kepentingan tertentu. Kira-kira demikian. Kita tutup saja Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah hampir setengah 6 ya, lewat malah. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan dengan wasilah doa ini Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran, berikan keberkahan dalam kehidupan di dunia kita. Bahkan Allah mudahkan kita pun masuk ke dalam jannahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyah. Rabbana wa taqabbal du'a.
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bil iman wa ihtim lana bil islam wa ihtim lana bil khair wa ihtim lana bis saadah wa ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.